Itulah yang dimaksud ketulusan, tulus. Kita diberi keuntungan tulus, ikhlas. Kenapa? Maunya Allah begini. Kita diterpa kerugian tulus. Kenapa? Allah memberikan seperti ini maunya. Aku mah enjoy saja. Kenapa? Karena sudah tidak merasa mengaku hidup dan badan ini miliknya. Sudah tidak terbakar lagi. Sama dengan Nabi Ibrahim. Tidak terbakar lagi. Dengan keadaan meskipun api ada di sekitarnya, dia tidak terbakar. Enjoy saja. Wong api milik Allah. Bukan milik kita. Api itu bisa membakar bila api ini kita miliki. Hawa nafsu itu bisa sekarat bila kita masih duduk di dalam menguasai hawa nafsu itu sendiri. Jadi kalau kita tidak menguasai hawa nafsu lagi, maka siapa sebenarnya hawa nafsu itu? Maka ada ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa kok jiwanya bisa tenang? Kenapa kok jiwanya bisa enjoy? Kenapa kok jiwanya bisa bahagia? Karena jiwaku, nyawaku, hidupku, hatiku, rohku, badanku, segala daya upayaku hanya milik Allah. Biar Allah yang menggelar diriku, aku mah enjoy saja. Itulah yang dimaksud jiwa yang tenang. Hatinya selalu tulus, ikhlas. Kenapa? Karena kita sudah menyadari bahwa kita tidak punya apa-apa. Kita tidak bisa jadi siapa-siapa. Saya jadi Abdul Halim, Anda jadi siapa nama Anda dan sebagainya. Siapa yang mau? Bukan aku, bukan makhluk yang mau. Allah yang mau dengan Abdul Halim. Allah yang mau dengan Anda. Dan apa yang diperankan pada diri Anda, Allah yang mau. Bila manusianya sudah memahami, maka ikhlas, tulus hatinya, selalu enjoy di dalam keadaan apapun. Itulah manusia-manusia yang sudah bahagia hidup di dalam surganya Allah. Apa maknanya hidup bahagia di dalam surganya Allah? Manusia sudah hidup bahagia di dalam kekuasaan Tuhannya, bukan kekuasaan manusia lagi. Bila masih ada kekuasaan manusia, ya itulah yang disebut nar, api, neraka. Ya itulah neraka, bukan besok. Neraka sudah terjadi pada manusia, surga sudah disinggahi oleh manusia. Karena apa? Karena cerita surga dan neraka itu adanya ketika manusianya masih ada. Kalau manusianya sudah tidak ada, ya neraka surga juga tidak ada. Jadi posisi manusia ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi manusianya awalnya gaib, manusia awalnya tidak ada, manusianya awalnya bukan siapa-siapa, ya kembali lagi kepada Tuhannya. Jadi bukan apa-apa lagi, jadi bukan siapa-siapa lagi, dan jadi gaib lagi, tidak ada lagi, enjoy saja. Jadi semua cerita itu ketika manusianya masih ada. Bagi manusia yang sudah meninggal, sudah tidak ada cerita lagi, wong sudah tidak digelar oleh Tuhan. Jadi sebenarnya orang-orang yang sudah meninggal itu sudah pada enjoy. Manusia yang masih hidup inilah orang-orang yang tidak enjoy. Bila hidup masih terakui bahwa hidup ini adalah hidup manusianya, itulah yang disebut malaikat malik, penjaga neraka, penjaga hawa nafsu, penjaga dunia, jaga-jaga dunia yang bukan miliknya. Mati ya ndak dibawa, wong bukan miliknya kok dijaga-jaga, ya disiksa terus jaga-jaga. Takut hilanglah, takut rugilah,
takut tidak bisa memenuhi kebutuhan hiduplah. Manusia hidup penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena manusia pelihara anar, pelihara api yang ada di dalam dadanya. Kira-kira kajian ini bisa dipahami apa masih sulit dipahami abangku yang di bawah? Saudara-saudara yang di bawah, tolong dijawab lewat kolom komentar. Mudah dipahami apa sulit dipahami? Alhamdulillah paham. Tulis komentarnya semuanya kalau bisa. Yang paham atau yang tidak paham tulis saja. Jangan sungkan-sungkan. Paham, alhamdulillah. Alhamdulillah paham. Oh, banyak yang paham. Kenapa kok banyak yang paham? Karena dalilnya, kitabnya, ayatnya sudah ada pada diri Anda sendiri. Maka dari itu paham. Tapi kalau Anda masih berpegang dengan dalil-dalil yang di luar diri Anda, dengan ayat-ayat yang di luar diri Anda tak akan pernah paham. Hanya hayalan saja. Tapi kalau Anda sudah bisa membaca kitab diri Anda sendiri, maka disitulah enjoy nonton Allah sambil makan popcorn. Enak kan? Lalu ada pertanyaan, saya jawab, Allah menciptakan manusia untuk apa? Allah menciptakan manusia supaya manusia mengenal Tuhan. Tanpa manusia, tanpa diriku, tanpa Anda, Allah pengangguran rauno sing dikenal. Maka dari itu Allah butuh menciptakan manusia supaya untuk mengenal Tuhan. Jadi yang diciptakan kita ini seharusnya enjoy saja. Wong kita tidak butuh Tuhan, Tuhan yang butuh kita. Apa buktinya? Kita selama ini tidak butuh dilahirkan. Kita tidak butuh diciptakan. Kita tidak butuh jadi begini, jadi begitu. Allah yang butuh semuanya. Supaya apa? Supaya nampak kebesaran Tuhan. Karena iman dan akidah kita selama ini salah akidah puluhan tahun jadi Tuhan dewe-dewe, maka kita terhijab dari rahasia Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena kita mengurung Tuhan. Karena Tuhan yang ada di dalam dada kita ini bebas berkeliaran. Tuhan yang asli dikubur, sedang Tuhan yang palsu berkeliaran. Ya itulah Dajjal itu. Ngapain nunggu Dajjal yang tidak ada? Dajjal yang ada kok didiamkan. Dajjal yang ada kok didukung. Dajjal yang tidak ada ditakuti. Dengan Dajjal yang ada hawa nafsu ini kok tidak takut. Aneh kita ini abangku. Bisa dipahami ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ayatnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Memang tidak ada yang setara dengan dia. Tapi buktinya selama ini manusia merasa setara dengan Tuhannya. Apa yang saya maksud manusia merasa setara dengan Tuhannya? Coba hayati Anda sendiri. Kita tidak menilai-nilai orang lain di sini. Kita menilai diri kita sendiri. Coba hayati. Saat ini saya ngambil kopi. Lagi minum kopi. Silakan nikmati kopinya. Ketika Abdul Halim masih menjadi Tuhan di dalam dadaku, ketika Abdul Halim belum rela, belum ridho mengahadkan, mengembalikan Abdul Halimnya kepada Allah, pasti di dalam hatiku, aku yang bisa mengambil kopi, aku yang bisa membuat kopi, aku yang bisa minum kopi, semuanya serba Abdul Halim.
Berarti Abdul Halim, berarti diri Anda selama ini Anda menyetarai Tuhan, bukan? Sadar tidak? Kita selama ini tidak sadar menyetarai Tuhan. Kata Tuhan, kata Allah di dalam surat Al-Ikhlas, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia, bila hanya Tuhan yang ada. Itu jawabannya, bila hanya Tuhan yang ada, tidak ada setara bagi yang selain Tuhan. Jadi intinya kita ketika belum difahamkan itu maunya siapa, maunya Anda apa maunya Tuhan. Dan bagi sahabatku yang di bawah, kalau Anda sudah paham apa yang kita kaji ini, ya siapa juga yang memahamkan. Yang tidak paham, yang paham ya sama-sama Allah, milik Allah, kehendak Allah, kuasa Allah. Maka itulah bunyinya walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia, wong semuanya Allah. Maka dari itu alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita bisa memahami ayat yang terakhir ini, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Bila kita memahami, mendalami dengan benar, maka hati kita bisa enjoy. Jadi kita sudah tidak memandang diri kita lagi. Pasti bila kita sudah tak memandang diri kita lagi, kita akan juga tak memandang orang lain. Kenapa? Karena hakikat diri kita ini siapa dan diri orang lain itu siapa. Maka nyatalah dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia, yakni ya Allah semua. Maka dari itu hatinya bisa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itulah orang-orang yang selamat hatinya, mutmainnah, tenang, enjoy. Kenapa? Karena irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena sudah memulangkan dengan rela, dengan ridho, bahwa hidup ini hidupmu ya Allah, badan ini milikmu ya Allah, segala daya upaya ini milikmu ya Allah, untung dan rugiku ya juga milikmu ya Allah, sehat dan sakitku ya milikmu ya Allah, semuanya milik Allah. Maka disitulah tiada setara Allah dengan yang selain Allah. Maka indahlah hidupnya, hati bisa tenang, bisa ridho, bisa nyantai, bisa enjoy di dalam kehidupan. Inilah yang dimaksud orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, ya balasannya surga. Surga itu apa? Kenikmatan. Jadi kita mengarungi kehidupan ini penuh dengan nikmat, penuh dengan kasih sayang, rahmatan lil alamin. Itulah tujuan Tuhan menciptakan manusia, agar nyata Tuhannya, bukan nyata manusianya. Kita selama ini sudah puluhan tahun salah akidah, yang nyata manusianya, yang wujud manusianya. Padahal imannya yang diajarkan di dalam Islam, Allah wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat irada ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an
basiran mutakalliman. Kita selama ini mulai sejak kecil percaya meyakini Allah wujud. Tapi ya realitanya, prakteknya di dalam kehidupan ini sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, Allah gaib. Yang wujud bukan Allah, tapi yang gaib telah wujud. Manusia yang gaib telah wujud, yang tidak ada telah ada. Jadi diri manusia inilah belenggu-belenggu kita selama ini. Yang dimaksud Dajjal dibelenggu. Ya inilah Dajjal yang terbelenggu. Dari manusia kita yang salah akidah. Pelajarannya Allah wujud, tapi prakteknya Allah tidak wujud, tapi gaib yang wujud manusianya. Padahal ajarannya Allah wujud, yang selain Allah tidak wujud. Tapi selama ini kita berdiri mengikuti manusianya yang wujud, Allahnya tidak wujud lagi alias gaib. Berarti kita selama ini ikut akidahnya Allah apa ikut akidahnya setan? Nilai sendiri. Diri kita, benahi sendiri. Jangan sibuk menilai orang lain sementara kita sendiri tersesat. Jangan sibuk menghina orang lain sedangkan diri kita sendiri terhina di sisi Allah. Jangan mengkafirkan orang lain sedangkan diri kita selama ini puluhan tahun telah kufur. Agamamu hanya kepuasan hawa nafsu saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pendalaman tentang al-ikhlas atau ketulusan ini bisa dipahami ya. Mohon jawabannya yang dibawa mudah dipahami apa sulit dipahami kajian-kajian yang ada di YouTube Uripe Allah ini. Mohon jawabannya. Oh mudah, alhamdulillah. Yang lainnya mana jawabannya? Kalau sulit, apanya yang sulit? Silahkan. Alhamdulillah banyak yang bilang mudah. Oh saya belum Kang Puang. Silahkan kira-kira apa yang masih mengganjal Kang Mas? Silahkan. Yang belum paham silahkan apa kendalanya atau jeratannya kok belum paham. Silakan Kang Mas, kita di sini sama-sama belajar. Silakan ditulis di kolom komentar. Alhamdulillah banyak yang paham. Karena memang yang saya bacakan, yang saya terapkan di sini agar supaya Anda bisa membaca diri Anda sendiri. Jangan Anda sibuk membaca ayat-ayat yang bukan milik Anda, ayat yang diri Anda sendirilah, bacalah agar mudah memahami. Oh, baru gabung, ya terima kasih. Ya, untuk sementara kita akhiri dulu kajian tentang al-ikhlas ini. Nanti setelah itu, setelah saya akhiri, kita buka lagi tanya jawab, silahkan yang mau naik. Alhamdulillahirabbil alamin, kita akhiri dulu kajian di Ahad pagi yang indah ini. Semoga selalu di dalam lindungan Allah dan semoga hati kita selalu enjoy dengan apa-apa takdir-takdir, ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita tetap enjoy. Itulah yang dimaksud kufuwan ahad, yakni kita diseru untuk kembali kepada Allah supaya enjoy. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada sahabat-sahabatku yang di bawah. Semoga tercerahkan. Di sini saya tidak menggurui, kita sama-sama belajar.
sama-sama membaca ayat-ayat diri kita, membaca sejarah diri kita, dari mana kita berasal dan mau kemana kita kembali. Jadi kita tidak sibuk membaca orang lain, wong kita pelajaran kita sendiri tidak dibaca, tapi kita sibuk membaca orang lain, ya akan tersesat. Karena kita membaca milik orang lain, sedangkan diri kita sendiri tidak dibaca. Kenapa kok kita selama ini sering membaca orang lain? Karena kita merasa sudah pinter mencela, pinter menyesatkan, pinter menghina, pinter mengkufur-kufurkan, karena di dalam hati kita sudah jadi pabriknya anar, pabriknya api. Maka ya akhirnya pinter menilai-nilai orang lain. Apinya yang di dalam dada tidak mau dipadamkan, selalu melempar api kepada orang lain. Iya tidak abangku? Bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung atau yang baru tahu, silakan kunjungi, nanti saya unggah lagi di YouTube Uripi Spasi Allah. Jadi apa yang kita live-kan ini kita unggah di YouTube agar bisa diulang-ulang kaji. Semakin Anda ulang, semakin paham, ibarat pisau yang tumpul diasah terus-menerus agar supaya bisa tajam. Kalau sudah tajam, Anda akan dibuat senjata. Senjata untuk melawan siapa? Untuk melawan diri Anda sendiri. Jadi tajamnya pedang Anda, tajamnya iman Anda bukan untuk perang dengan orang lain, yakni untuk menebas diri Anda sendiri. Mutu qabla antal maut, agar Anda merasakan mati itu ya apa. Ternyata mati yang ditakut-takuti oleh manusia itu ternyata mati itu indah, enak, enjoy. Manusia mati gunanya dimasukkan ke surganya Allah. Jadi almarhum masuk ke surga kok takut. Apa buktinya manusia berharap-harap surga tapi kok takut masuk surga? Kenapa? Karena syarat untuk masuk surga adalah mati. Tapi manusia pada takut mati, ia tak akan pernah mendapatkan surga. Bro, ya tidak? Masuk akal tidak abangku? Coba dijawab di bawah. Alhamdulillah masuk akal. Karena dalilnya jelas ada pada diri Anda. Kalau saya bawakan dalil Al-Quran, Anda puyeng, akhirnya menghayal. Kenapa? Karena Anda membaca yang ada di luar diri Anda. Tapi kalau Anda baca diri Anda, Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Kalau Anda pandai membaca diri Anda tidak akan pernah kepo dengan orang lain. Meskipun Anda dihina, disesatkan, dikafirkan, Anda tidak kepo, Anda enjoy saja. Wong sudah tahu pagelaran ini pagelaran Tuhan, bukan pagelaran manusia. Maka dari itu jangan ikut-ikut jadi artis biar tidak kepanasan. Jadilah penonton yang baik, enjoy saja, nonton Allah sambil makan popcorn, nikmati ngerokok ngopi, menengo wae. Contoh kita menonton sebuah pertunjukan bioskop, kalau kita tidak tahu ceritanya, kita kepo dengan apa yang diceritakan di film-film itu. Kenapa kok kita kepo? Karena kita tidak tahu apa ceritanya. Namun bagi sang sutradara dan artis-artisnya sudah tidak kepo lagi. Wong artis-artisnya itu bermain ikut arahan sang sutradara. Yang jadi peran baik ya
arahan sutradara yang berperan jahat, ya arahan sutradara, bukan yang baik, bukan yang jahat, itu artis-artisnya yang punya baik, yang punya jelek, yang punya taat, yang punya maksiat, itu ya sutradaranya. Sutradaranya seneng kok memainkan peran begitu, biar rame. Kalau perannya baik-baik saja, ngantuk Anda. Waduh, permainannya biskupnya monoton, ndak ada perangnya, ndak ada orang jeleknya, ngantuk. Tapi kalau ada peran antagonis, peran yang jelek, Anda langsung dari ngantuk akhirnya tidak ngantuk lagi. Wah, ini yang ditunggu-tunggu. Anda sebenarnya senang yang begitu-begitu, sama halnya Allah. Kadang ada orang bicara, ngapain sih Allah menciptakan kejelekan? Ngapain sih Allah menciptakan orang bisa berbuat jelek? Allah bisa saja menciptakan orang itu beriman semua. Logikanya, bila semua manusia diciptakan beriman, lah podo wae Allah sendirian. Ngapain menciptakan manusia kalau diciptakan sama? Ya tidak. Jadi yang maksiat itu juga maunya Allah. Iya, bila Anda sudah tak berhak untuk maksiat. Jadi bila Anda tak berhak untuk maksiat, ya enjoy saja. Tak mungkin Anda bisa bermaksiat. Kenapa? Karena Anda dikuasai Tuhan, Anda bukan Tuhan. Kalau Anda masih merasa jadi Tuhan, merasa berkuasa atas diri Anda yang maksiat terus. Sholat saja maksiat, ibadah saja maksiat, berbuat baik saja maksiat, sedekah juga maksiat. Bila Anda yang jadi Tuhannya segala apa yang Anda kerjakan, ya tidak. Karena kita selama ini tidak sadar merusak panggungnya Tuhan, merusak panggung sandiwaranya Tuhan, menjadi panggung sandiwaranya manusia. Kita ini perusak. Jadi untuk menebus segala dosa-dosa itu, ya jangan jadi Tuhan lagi, bertaubatlah. Jadi bukan dengan istighfar astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Selagi Anda yang masih membaca istighfar 1.000.000 kali pun sehari, bila Anda yang membaca istighfar tetap maksiat, tambah maksiat. Apa buktinya? Anda setelah membaca istighfar 1.000.000, Anda merasa bebas, Anda merasa jadi orang baik. Tanya kepada temannya, amalanmu istighfar sehari berapa? Kata temannya, aku hanya kuat 100. Berhubung aku bisa 1.000.000 istighfar sehari, aku merasa lebih tinggi. Cuma 100. Aku 1.000.000, berarti aku lebih mulia daripada kamu. Nah, inilah buktinya. Semakin Anda banyak beramal, semakin Anda banyak ibadah, semakin Anda banyak berzikir, tidak tambah selamat, tapi tambah sesat. Logika tidak? Coba jawabannya logis apa tidak? Nah, alhamdulillah. Selama ini kita perbanyaklah ibadah, perbanyaklah berbuat baik, perbanyaklah ilmu, perbanyaklah amal untuk bekalmu nanti di akhirat. Kita nambah-nambah beban saja dengan amal. Kita nambah-nambah beban saja dengan ilmu. Kita nambah-nambah beban saja dengan ibadah. Kenapa kok nambah beban? Kita merasa jadi orang yang lebih baik daripada orang yang tidak ibadah. Kita merasa jadi orang yang lebih baik daripada orang yang tidak sholat. Kita merasa lebih baik jadi orang yang sudah melakukan zikir daripada orang yang tidak zikir. Nah, itulah karena banyak beban,
banyak ibadah, banyak sholat, akhirnya tidak bisa berangkat ke akhirat, umek aja di dunia, ya ndak? Malah dikumpul-kumpulkan, bukan jadi ibadah, malah jadi anar, jadi api. Logika tidak. Alhamdulillah. Jadi memang sering saya sesat-sesatkan orang, ajaran sesat, dihina-hina orang, dikafir-kafirkan orang. Ya saya tetap enjoy saja, menikmati semuanya gelar Tuhan. Karena manusia yang mengeluarkan kata-kata itu belum menyadari bahwa dirinya sendiri yang seperti apa yang dikatakannya. Nanti suatu saat ia menyadari itu, ia akan menangis sendiri, meratapi kesalahannya. Jadi sebenarnya orang-orang yang sudah meninggal dunia itu orang-orang yang sudah taubat, yang orang-orang yang sudah diterima taubatnya, sudah tidak jadi Tuhan lagi. Orang-orang yang meninggal dunia itu berarti semua orang-orang yang sudah meninggal dunia itu selamat apa tersesat? Jawab sendiri. Orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang tua kita itu orang yang tersesat apa orang yang selamat? Oh, selamat, mantap. Namanya saja almarhum, orang-orang yang ada di dalam rahmat Allah. Tapi selama ini yang hidup, yang masih penuh api, seolah-olah ia bisa menyelamatkan orang yang sudah meninggal dengan doa-doanya. Bagaimana mungkin ahli neraka bisa menyelamatkan ahli surga? Jauh panggang dari api, ya tidak abangku? Kita selama ini mendoakan orang yang sudah meninggal, padahal mereka sudah bersama Allah, almarhum, sudah di surganya Allah, sudah enjoy. Orang yang sekarat hidupnya di dalam dunia ini masih penuh dengan ketakutan, kok doa-doakan, kok menyelamatkan orang tuanya yang sudah meninggal. Berarti bukan anak yang soleh, anak yang durhaka. Kenapa? Karena anak itu tidak mengenal orang tuanya. Siapa orang tuanya? Dianggapnya orang tuanya akan bahagia, akan selamat dengan doa-doanya. Selama ini kenapa kok kita dikatakan anak durhaka? Karena kita seolah-olah menganggap orang tua kita di sana digebukin. Orang tua kita yang meninggal di sana disiksa, dipanasi. Itu kan anggapan kita selama ini. Berarti apakah layak kita disebut anak soleh yang menganggap orang tuanya di sana disiksa? Masuk akal tidak? Kita belum selamat, hati kita masih buta, kok mau menyelamatkan orang lain? Orang yang sudah selamat, orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah selamat kembali kepada Allah, kok kita selamatkan? Berarti kita sudah menganggap Allah rendah, ya tidak? Itulah yang saya maksud selama ini kajian. Aku adalah Tuhan asli, manusia yang merasa jadi Tuhan. Seolah-olah Allah kalah dengan manusia. Seolah-olah Allah tidak tahu isi hati kita. Seolah-olah Allah buta akan manusia. Manusianya yang merasa mengenal diri manusianya, ya tidak. Sehingga si anak yang mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal seolah-olah menyelamatkan orang tuanya yang di sana, yang dihukum, yang disiksa. Logikanya begini, kalau kita ingin menyelamatkan supaya orang tua kita yang sudah meninggal tidak disiksa di dalam kuburan, ya gali kuburannya, bawa ke rumah, biar tidak disiksa malaikat. Kok ditinggalkan di kuburan sendirian? Logikanya kan begitu. Bila
tidak ingin disiksa kedua orang tuanya di kuburan, gali lagi, ambil lagi mayatnya, simpan di rumah biar tidak didatangi oleh malaikat, jaga sendiri. Logikanya kan begitu. Anaknya mendoa-doakan saja, tapi membiarkan orang tuanya membusuk di dalam kuburan. Apa itu anak yang soleh? Coba pakai akal sehat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan ya enjoy saja. Ikut Allah, nonton Allah sambil makan popcorn. Wong semua cerita Allah, bukan cerita manusia. Jadi sudah tiada cerita manusia lagi, maka dari itu bisa enjoy. Kalau kita anggap ini cerita, masih ceritanya manusia, selamanya terbakar. Cerita manusia itu cerita api, anar. Tapi kalau cerita Allah, cerita surga. Karena surga di sisi Allah, ya temui saja Allah biar enjoy. Karena enjoy itulah surga yang dicari-cari oleh seluruh manusia. Meskipun manusia menganggap surga itu dengan hayalan-hayalannya sendiri. Surga hayalan. Tapi enjoy ini surga yang nyata, ya tidak? Sudah, tidak ada yang mau naik ini. Kenapa? Karena sudah paham semua, ya enggak? Mau naik pun mau apa? Wong sudah paham, ya kan? Ya enjoy saja. Makanya manusia disuruh enjoy, anteng, meneng, gelem, umek wae. Jadi kira-kira apa pendapat Kang Mas yang ada di bawah ini, kajian yang ada di Uripe Allah ini menyesatkan umat atau menyelamatkan umat? Monggo jawabannya di bawah. Menyesatkan manusia apa malah menyelamatkan manusia kepada Allah? Mohon dijawab di bawah abang-abangku. Alhamdulillah. Berarti sudah banyak manusia yang tersadarkan dari tidur panjangnya. Selama ini mimpi terus, hidupnya mimpi. Jangankan waktu tidur, hidupnya di kala bangun saja mimpi terus. Mimpi ngerokok, mimpi makan, mimpi minum, mimpi sholat, mimpi naik motor, mimpi dapat kenikmatan, mimpi dapat keburukan, mimpi seneng, mimpi susah. Wong mimpi kok ditakuti, ya tidak? Alhamdulillah, bila kajian-kajian di Uripe Allah ini menyelamatkan umat, menyadarkan umat manusia, berarti yang paham-paham di sini wajib nge-share, wajib menyeru kepada manusia yang lain juga, meskipun lewat WA, grup-grup dan sebagainya. Masalah mereka terima atau tidak urus. Kenapa? Yang ngurus Allah. Mereka paham atau tidak paham bukan urusan kita. Itu semua urusan Allah. Kenapa? Kita hanya diperintah untuk menyeru saja, untuk menyampaikan, untuk menge-share. Kalau Anda tidak bisa bicara, share YouTube saya dengan judul yang beraneka ragam. Terutama judul yang lagi viral itu, Aku Tuhan Asli. Itulah judul yang paling menggetarkan, membelalakkan hati manusia. Kok ada manusia ngaku jadi Tuhan yang asli, padahal kita selama ini jadi Tuhan asli. Tuhan yang Tuhan Allah kita jadikan Tuhan palsu, hanya khayalan saja. Kita jadi Tuhan asli selama ini tidak sadar. Ya tidak?
Oh, ada pertanyaan. Jadi Kang, kita gak usah berdoa, enjoy saja gitu ya. Nah, kita meliputi seluruh manusia, ikut manusia, tidak ikut diri kita sendiri. Ketika Anda kumpul sholat berjamaah, ya doa. Ada imam yang doa atau Anda yang menjadi imam Anda berdoa, berdoalah. Gambare berdoa, tapi hati minta-minta. Memang kelihatannya minta-minta menurut orang yang melihat, berdoa ya Allah, tapi dalam hati kita aku minta opo-opo, karena yang mengangkat tangan, karena yang mengkomat kamit ini kalamnya siapa? Kalamullah. Jadi enjoy saja. Jadi jangan Anda merasa benar atau merasa yang paling mengenal Allah, menganggap orang lain tidak kenal Allah. Salah anggapan itu. Berarti kita masih belum esa, belum ahad dengan Allah yang ada pada diri orang lain. Jadi ahadkan semua, esakan semua, liputi semua. Jadi kita akhirnya jadi rahmatan lil alamin, akhirnya berakhlak mulia, tidak membeda-bedakan yang paham, tidak membeda-bedakan yang tidak paham, tidak membeda-bedakan orang tua dan anak-anak sama. Itulah yang dimaksud kasih sayang. Jadi ikutilah ketika Anda berdoa, ya syariatullah. Ketika Anda sendirian, tidak berdoa, ya syariatullah. Enjoy kan? Berdoa dan tidak berdoa ya siapa juga, bukan Anda. Itulah yang dimaksud enjoy itu. Kenapa? Karena ketika aku berdoa, siapa yang menyuruh berdoa? Ketika Anda sudah tidak berdoa, siapa yang menyuruh tidak berdoa? Jadi Anda tidak boleh membeda-bedakan orang yang suka berdoa dan diri Anda. Tidak boleh membeda-bedakan. Kenapa? Rangkullah semua, liputi semua. Kenapa? Semua itu sunatullah. Ada yang berdoa, ada yang tidak. Sudah tidak ada bedanya lagi, wong semuanya pagelaran Tuhan. Itulah yang dimaksud rahmatan lil alamin. Akhirnya hidupnya enjoy, meliputi masyarakat, menyatu dengan masyarakat. Itulah yang dimaksud NKRI, menyatu dengan masyarakat, bersatu, jangan berpecah belah. Jangan membeda-bedakan. Kalau kita masih membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, kita rapuh. Rapuh, gampang hancur, gampang kalah. Debat tidak ada selesai-selesainya, ya tidak. Dengan disitulah kita akhirnya memahami al-ikhlas, ketulusan. Akhirnya hati kita tulus. Tulus, tidak membeda-bedakan lagi antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena yang ada ya hanya Allah, yaitulah yang dimaksud ketulusan. Al-ikhlas itu sendiri yang bisa, ya al-ikhlas itu sendiri. Kira-kira kajian ini mudah dipahami ya? Apa sulit dipahami? Silakan jawabannya di bawah. Karena kalau sulit dipahami, saya tidak melanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru hadir, salam hormatku, salam takdub, selalu sehat selalu dan bahagia selalu. Dari mana ini? Bunda apa Kang Mas ini? Assalamualaikum Kang Idris, salam hormatku, sehat selalu dan bahagia selalu. Waalaikumsalam. Kita belajar bersama di sini. Tidak berniat menggurui, tapi kita belajar menyadarkan diri kita. Silakan, mungkin ada pertanyaan atau mengganjal dalam kajian-kajian tadi. Silakan abangku, Bunda, perkenalkan diri. Loh, kok pada enjoy? Duluan akangnya.
Oh, ada yang tanya ini sholat. Apakah jenengan masih sholat 5 waktu? Saya tiap hari dipersolatkan oleh Allah. Saya tidak sholat-sholat sendiri. Karena saya dipersolatkan oleh Allah. Bahkan adzan dan qomaknya dilanggar ini di musola ini. Nih saya tunjukkan musolanya ini. Oh, nak kelihatan ya. Ini saya live-nya di musola ini. Nanti kurang setengah jam lagi tiba zuhur. Jadi meskipun saya digerakkan sholat 5 waktu, tapi saya tidak merasa saya yang sholat. Karena sholat bukan milik saya. Apa buktinya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati bukan li halim, bukan linas, bukan li nafsi, tapi lillahi rabbil alamin, milik Allah semuanya. Jadi saya melaksanakannya enjoy saja, wong bukan sholat ya bangku bunda. Silakan ditanggapi. Assalamualaikum, saya perkenalkan diri, nama saya Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bunda? Saya di Bekasi. Oh Bekasi, saya dari Sumatera Utara, Medan Horas Bunda. Oh jauh ya Bapak. Ini manggilnya apa ya? Tapi Abah? Saya asli panggil saja Kang Mas lah. Kang Mas, baiklah. Karena saya asli dari Jawa Timur, Pasuruan kota. Di Medan ini masih baru 5 tahun saya hijrah ke Medan. Alhamdulillah. Saya mungkin boleh nanya ya, Kang Mas. Ya silakan Bunda. Bebas. Ini belajar bersama. Beberapa saya juga ikut dengar di TikTok beberapa bilangnya sih bukan kiai ya, tapi ya orang spiritual juga berbicara soal reinkarnasi setelah apa yang terjadi di kejadian kehidupan sekarang ini. Kalau menurut Kang Mas, apa reinkarnasi itu ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira saya atau Bunda terlahir dari siapa? Dari orang tua maksudnya. Nah, orang tua terlahir dari siapa? Pasti jawabannya nenek kakek, ya enggak? Iya. Saya lanjut langsung ke puncaknya. Nabi Adam itu dari siapa? Nggak tahu saya. Itu sih penciptaan Allah langsung, saya juga. Nah, berarti Nabi Adam itu kan reinkarnasi dari Tuhan itu sendiri, ya enggak? Iya, mungkin begitu ya. Kalau enggak ada Nabi Adam, Allah tidak akan dikenal. Contoh, kalau Bunda tidak ada, saya tidak ada, ngapain sibuk-sibuk mengenal Allah, ya enggak? Iya. Nah, jadi tujuannya Allah menciptakan kita supaya kita sadar kita ini pun juga bagian dari Allah itu sendiri. Gerak langkah kita pun bagian dari Allah sendiri. Diajarkan di dalam Islam, innamal a'malu binniyah. Disuruh niat supaya apa? Supaya di akhir niat ada lillahi ta'ala, supaya kita tidak jadi Tuhan di dalam apa yang kita kerjakan. Tidak menjadi Tuhan. Saya bisa merokok seolah-olah saya yang bisa merokok. Nah, kan sudah jadi Tuhan. Karena kembalinya tidak lillah tapi linas. Karena kita selama ini hatinya sudah jadi batu. Kita anaknya batu, bukan anak Tuhan, ya enggak? Iya. Jadi yang dimaksud reinkarnasi itu begitu. Maka dari itu kita berasal dari Tuhan, maka kembalinya ya ke Tuhan. Bila kita menyadari bahwa kita bagian daripada Tuhan, maka kita tak akan pernah bisa salah dan berdosa lagi. Kenapa? Hanya Allah yang berkuasa atas diri manusia. Manusia tidak berkuasa atas dirinya sendiri, ya tidak? Iya.
Nah, itulah tujuan kita bertuhan. Kan jadi ada tulisan di TikTok saya yang paling atas itu, bertuhan itu adalah ketika yang ada hanya Tuhan. Jadi kita selama ini umat manusia sama mengaku bertuhan, padahal yang ada di dalam hatinya Tuhan yang palsu. Masih manusianya, ya enggak? Iya. Kalau seandainya maaf Guru Kang Iya, Mas. iya, silakan, Kalau seandainya kita dalam hidup ini tidak sampai di kesadaran itu, tapi kita keburu meninggal, itu kita akan mengalami kehidupan baru lagi atau ya sudah selesai di situ aja atau gimana? Saya sering Ketika lihat kajian yang lain. ketika kita sudah mati, baru sadar bahwa hidup ini Allah, ya tidak? Karena kita tidak bisa merasa mengakui lagi diri kita, karena memang sudah tidak ada. Baru nyata bahwa hidup yang ada pada orang-orang yang meninggal dulu, itu ya hidupnya Allah. Apa bedanya dengan hidup yang ada pada Bunda sekarang ini? Kalau hidup itu beda-beda berarti Allahnya banyak. Itulah yang diyakini oleh manusia selama ini, merasa hidup ini hidupnya manusia, sehingga berkeyakinan akidahnya Allah itu banyak tanpa disadari, ya tidak? Iya. Jadi sebenarnya orang yang sudah meninggal itu sebutannya almarhum, orang-orang yang dirahmati Allah. Berarti orang yang meninggal dunia itu selamat semua atau tersesat semua, Bunda? Selamat harusnya. Ya selamat. Kenapa? Karena hidupnya bukan hidup manusia itu sendiri ketika ia hidup di dunia. Karena itu hidupnya Allah. Bagaimana mungkin Allah tidak selamat? Iya, berarti kita hanya jadi penonton, jangan jadi pemain ya, Abah. Nah, kalau tidak ingin terbakar, jangan ikut-ikutan. Nonton wae, menengok wae, nonton Allah sambil makan popcorn, enjoy. Iya, oke, sepakat. Makna enjoy ini begini, ketika Anda ada kegundahan, kesedihan di dalam hati Anda, gundah dan sedih Anda cuma sedetik atau 2 detik, tidak lama seperti yang dulu. Kenapa? Karena Anda bisa nonton Allah. Oh, yang datangkan perasaan bahagia, sedih ini kan Allah. Ngapain aku ikut-ikut? Enjoy saja, ya enggak? Iya, betul. Nah, itulah bertuhan. Jadi agama apapun, bila sudah ketemu dengan pemahaman seperti ini, satu esa, ya inilah yang dimaksud bertuhan. Tidak lihat agama lagi sudah. Agama di sisi Allah adalah orang yang sudah kembali kepada Allah, ya tidak? Iya, betul. Terima kasih, Kang Sudah Mas. bisa dipahami. Gampang kan ya? Iya, terima Masuk kasih pencerahannya. Tidak hayalan. Ayo, apalagi yang mau ditanyakan Bunda biar rame. Apalagi yang masih mengganjal. Salam yang di bawah. Kalau ada ganjalan silakan Bunda. Agar apa? Agar nanti setelah turun kita bisa enjoy. Tadi Kang Mas kalau nggak salah cerita soal diulang lagi. Tadi kalau nggak salah ada pembicaraan soal istighfar, terus kalau misal istighfar itu kita merasa diri kita sendiri yang istighfar, kan kita jadi tertutup ya. Terus baiknya itu seperti apa ya? Selain istighfar, untuk berjadi sadar jadi penonton itu kan tidak sulit ya? Itu kan betul. Tujuan istighfar itu kan selama ini tujuannya untuk memohon ampun dari segala dosa, ya enggak? Iya. Nah, ketika Anda bisa istighfar, Anda yang membaca istighfar, apa bedanya Anda yang jadi Tuhan? Iya. Ya enggak? Masuk akal? Iya, masuk akal. Nah, jadi yang dimaksud taubatan nasuha itu, taubatlah jadi Tuhan di hatimu. Jangan jadi Tuhan lagi di hatimu. Enjoy saja. Itu taubat nasuha.
Tes suara dicoba. Barusan ada telepon terjeda. Gimana, bisa dipahami Bunda? Iya bisa. Begitu juga dengan sholat kalau begitu ya. Kenapa? Begitu juga dengan sholat. Kalau istighfar juga seperti itu, begitu juga dengan sholat. Betul, meskipun Anda baca istighfar, Anda yang baca, tapi Anda jangan merasa Anda yang membaca, enjoy saja. Ketika Anda sholat, Anda yang sholat, tapi di dalam sholat Anda enjoy saja, bukan Anda yang menggerakkan, ya tidak? Bila itu Anda bisa lakukan, Anda tidak merendahkan orang lain lagi yang tidak sholat. Anda tidak merendahkan orang lain lagi yang tidak suka istighfar. Kenapa? Karena semuanya pekerjaan Allah. Ngapain kita nilai-nilai Allah? Ya tidak? Iya Kak Mas. Ya itulah yang dimaksud enjoy itu. Enak kan? Iya. Enak sepertinya, tapi agak sulit ya untuk selalu berada di kesadaran enjoy itu. Tapi ya seringlah kunjungi YouTube saya Bunda, carilah di situ. Semua Bunda pingin kajian tentang sholat, ketik sholat di YouTube, tapi di belakangnya dikasih akhiran uripe Allah, agar ketemu kajian sholat versi uripe Allah, kajian syahadat atau kajian apapun yang Bunda inginkan, tulis di situ. Jadi nanti disitulah Bunda juga mengasah pisau yang selama ini tumpul, tidak bisa untuk memotong apa-apa, apalagi untuk memotong diri kita sendiri, ya tidak? Selama ini pisau ini tumpul kepada kita sendiri, tajam kepada orang lain, gampang melibas orang lain. Sedang untuk diri kita sendiri tumpul. Tidak adil kita, dia enggak. Bisa dipahami? Iya bisa dipahami, Kang Mas. Terima kasih banyak pencerahannya. Nanti saya ikut di YouTube-nya Urip Allah ya. Uripe spasi Allah. Jadi Bunda pingin kajian apa saja yang Bunda inginkan tentang wudhu atau bersuci atau syahadat atau mi'raj, ketik saja apa yang diingini Bunda, nanti di belakangnya dikasih uripe Allah. Nanti pasti ketemu kajian yang seperti Bunda inginkan versi uripe Allah. Begitu Bunda. Uripe Allah, iya. Terima kasih banyak. Kalau memang ini kepahaman ini sangat memahamkan, sangat menyadarkan, tolong dibantu share juga. Itu juga membuat barokahnya agar Anda cepat paham. Iya, insya Allah. Terima kasih banyak udah dinaik. Alhamdulillah. Sama-sama Bunda, sama-sama belajar. Alhamdulillah ini rupanya di Medan sudah dekat waktunya zuhur. Saya mau adzan dulu. Terima kasih abang-abang yang di bawah. Mohon maaf, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Bunda juga salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.